Selamat pagi Miss Putri dan teman-teman. Hari ini kelompok kami yang berisikan Marcel, Alvis, saya Vinia dan juga Josafa, kita akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Sekarang saya akan masuk ke alat dan bahannya. Yang pertama itu kita menggunakan botol seperti di sini ada kantong botol dan kita menggunakan styrofoam. Kemudian ada selang sepanjang 3 meter. Kemudian kita juga menggunakan kertas untuk keterangannya dan ada gambar-gambarnya juga. Kemudian sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembuatannya. Pertama kita membolongi botol yang sudah kita persiapkan tadi, yaitu ada 4 botol. Kita lubangin tutup botolnya. 4 botol kita lubangin. Tidak terlihat tapi di belakang kita udah ada airnya juga ya. Kemudian kita untuk menyesuaikan ke gambarnya, kita bolongin samping kiri kanan dari ketiga gambar ini untuk bisa memasukkan selang. Kita menggunakan solder untuk membolongi bagian yang akan kita masukkan selang tersebut, karena lebih gampang untuk menggunakan solder daripada kita menggunakan paku yang sudah dipanaskan. Kemudian kita untuk membuat peredaran darah besar itu, kita pertama masukkan selangnya dari atas. Ini saya sambil pakai ini ya. Ini dari atas ini masuk turun ke bilik kiri, kemudian ke serambi kiri dan ke seluruh tubuh. Setelah itu kita membuat yang peredaran darah kecil menggunakan warna biru, itu dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, kemudian ke bilik kiri, kemudian baru ke paru-paru dan kembali lagi berputar sistem peredaran darahnya pada manusia. Oke, jadi sebelum masuk ke peredaran darahnya, saya akan menjelaskan pengertian dan fungsi dalam organ sistem peredaran darah. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk bernafas, yang dimana terjadi pertukaran gas antara karbon dan karbon dioksida, antara oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya ke jantung. Jantung merupakan sistem organ utama dalam sistem peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada bagian kanan, terdapat serambi kanan dan bilik kiri. Bagian kiri, serambi kiri dan bilik kiri. Selanjutnya, jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Lalu terdapat arteri yang berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena menyalurkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Terdapat arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis menyalurkan darah kotor ke seluruh tubuh, sedangkan vena pulmonalis mengalirkan darah bersih ke jantung. Maaf, kita ulang sedikit. Tadi di bagian jantung itu ada serambi kanan dan kiri kanan, kemudian serambi kiri ada di kiri. Nah, setelah kita sudah tahu organ-organ apa saja atau bagian-bagian apa saja sih yang terdapat di dalam sistem peredaran darah manusia, dan sekarang saatnya kita mengetahui apa itu sistem peredaran darah itu sendiri. Jadi sistem peredaran darah atau mungkin nama lainnya adalah sistem sirkulasi atau sistem kardiovaskular, itu adalah suatu sistem yang terdapat di dalam tubuh manusia yang mengangkut darah ke seluruh tubuh guna untuk menyalurkan oksigen, nutrisi, dan hormon ke dalam organ-organ dan jaringan yang berada di dalam tubuh, yang kemudian juga membuang zat-zat sisa metabolisme seperti karbon dioksida atau CO2. Nah, di dalam sistem peredaran darah manusia ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, mari kita bahas satu-satu. Sistem peredaran darah besar atau nama lainnya adalah sistem peredaran darah sistemik atau panjang. Itu adalah sistem peredaran darah yang aliran darahnya itu dimulai dari jantung, kemudian menuju seluruh tubuh, dan kemudian menuju kembali ke jantung. Sedangkan sistem peredaran darah kecil atau nama lainnya adalah sistem peredaran darah pulmonalis atau sistem peredaran pendek. Itu adalah sistem peredaran darah yang alirannya itu dimulai dari jantung,
menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, di sini saya akan menerangkan lebih detail lagi yang terkait dengan alat peraga peredaran darah ini. Kita mulai dari sistem peredaran darah besar. Jadi sistem peredaran darah besar itu dimulai dari jantung, tepatnya di bagian bilik kiri jantung, di mana bilik kiri jantung itu memompa darah yang kaya akan oksigen melalui aorta menuju dengan arteri dan arteriola. Kemudian dia akan menuju ke seluruh tubuh. Maksudnya ke seluruh tubuh ini apa? Maksudnya itu adalah darah yang kaya akan oksigen ini disalurkan ke organ dan jaringan yang terdapat di seluruh tubuh yang membutuhkan oksigen, nutrisi, dan kulit. Nah, setelah darah yang kaya oksigen itu sampai di organ dan jaringan di dalam tubuh, maka dia akan berubah menjadi karbon dioksida. Nah, darah yang kaya akan karbon dioksida yang terdapat di seluruh tubuh ini kemudian dialirkan melalui vena, kemudian menuju ke bagian jantung, yaitu tepatnya di serambi kantong. Nah, setelah itu ada sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil ini berbeda dengan sistem peredaran darah besar, di mana sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari bilik kanan jantung. Dari bilik kanan jantung itu, jantung memompa darah yang kaya akan karbon dioksida melalui arteri pulmonalis, kemudian menuju paru-paru. Nah, darah yang kaya akan karbon dioksida ini ditukar menjadi oksigen di dalam paru-paru. Kenapa di dalam paru-paru itu bisa terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen? Hal ini dikarenakan karena proses difusi, di mana tekanan parsial gas CO2 dan gas O2 itu berbeda, sehingga ketika gas karbon dioksida itu sampai di paru-paru, maka dia akan mengikat O2 dan melepas CO2. Kemudian darah yang kaya akan oksigen ini dari paru-paru kemudian disalurkan lagi ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis. Baik, dari yang sudah dijelaskan oleh kakak-kakak, kita dapat menyimpulkan adanya 3 poin. Yang pertama, bahwa sistem peredaran darah pada manusia itu termasuk pada sistem peredaran tertutup. Dan yang kedua, sistem peredaran darah manusia itu termasuk sistem peredaran ganda karena mengalir ke jantung 2 kali. Dan yang ketiga, sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran besar itu terjadi secara bersamaan karena jantung memiliki 2 sisi yang dimana bisa mengalir secara bersamaan. Sistem peredaran darah besar digunakan untuk mengeluarkan oksigen ke seluruh tubuh, dan sistem peredaran kecil itu bertugas sebagai penukar karbon dioksida menjadi oksigen di dalam paru-paru. Baik, sebelum kita mengakhiri video kita pada hari ini, kita lihat lagi hasil dari praktik kami. Silakan. Ini peredaran darah besar. Nah, jadi di dalam alat peraga ini kami sengaja menggunakan 2 warna ya, di mana warna merah ini yaitu warna merah yang dari paru-paru di bagian kiri, di mana warna merah ini menandakan bahwa darah itu kaya akan oksigen. Nih, warna merah. Sedangkan ketika sampai di seluruh tubuh dan kemudian mengalir lagi ke paru-paru, kita menandakannya dengan warna biru, yang artinya darah itu kaya akan karbon dioksida. Baik, itu saja presentasi kami yang bisa kami sampaikan pada video ini. Mohon maaf bila kami memiliki salah dalam pengucapan atau tindakan yang kami lakukan. Terima kasih semuanya yang telah menonton video kami.